Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh jamaah salat Isya Musalla Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah iman, kemudian kesehatan serta kesempatan kita hadir bisa menghadiri salat Isya berjamaah. Dua nikmat, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata Rasulullah, dua nikmat yang seringkali melalaikan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kalau kita jamaah sekalian jalan-jalan ke rumah sakit, melihat bangsal-bangsal rumah sakit, kamar-kamar orang sakit, Masya Allah, ada yang sedang menggunakan alat bantu pernapasan, ada yang sedang di ICU, Masya Allah. Maka nikmat sehat ini sungguh luar biasa. Dan kadang-kadang ketika kita sehat, kita sering terlalaikan. Sepertinya ya biasa-biasa saja. Makanya kadang-kadang Allah berikan sakit. Dengan sakit itu kita bisa menghargai sehat. Kalau sehat terus, ya sehat terus nggak pernah sakit, itu sepertinya sehat itu kurang berharga. Tapi begitu sakit, Masya Allah, gigi aja kalau sehat biasa-biasa aja. Tapi begitu gigi sakit, baru terasa ternyata gigi sehat itu sangat berharga, ya. Begitu juga yang lain-lainnya. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, Allah berikan kenikmatan kepada kita iman, diberikan sehat walafiat, kita bisa hadir salat berjamaah, kemudian kita lanjut dengan thalabul ilm. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 56 dan selanjutnya. Saya akan ulang dari yang ayat kemarin, ya. Tadi sudah baca Fatihah bersama-sama, ya. Saya langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi karena sudah Fatihah, jadi saya langsung aja baca suratnya, Pak, ya. Tadi sudah dipimpin oleh moderator, ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Jamaah sekalian, ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu dikisahkan bahwa setelah mereka itu terperosok dalam satu kesesatan, yaitu menyembah patung anak sapi, menyembah patung anak sapi. Akhirnya Nabi Musa marah.
kemudian mereka bersepakat untuk bertaubat, dan Allah memerintahkan untuk memilih 70 orang. Wa ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Mereka dipilih 70 orang untuk limiqatina, untuk menepati waktu yang sudah dijanjikan, yaitu untuk i'tidar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. 70 orang ini berangkatlah ke satu gunung, dan di situ akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-ghamam, yaitu sahab, yaitu awan, di gunung tersebut sampai menutupi awan, menutupi gunung, dan akhirnya disitulah orang-orang meminta supaya Allah bercakap atau berbicara kepada Nabi Musa. Dan akhirnya Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Setelah Allah berbicara kepada Musa, kemudian terbuka lagi langit, maka orang tadi mintanya apa? Yaitu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Umatnya Nabi Musa ini enggak merasa cukup dengan hanya mendengar kalamullah. Mereka ingin melihat Allah dengan apa? Mata kepalanya sendiri, dengan mata terbuka, Wah, ini akhirnya Allah marah dan mereka disambar oleh petir api dan akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian jemaah sekalian, ketika orang-orang ini meninggal dunia, nah ini diriwayatkan di sini ayat lanjutannya yang barusan saya baca, Kemudian tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah 70 orang itu meninggal dunia, dikatakan di sini tsumma qama Musa yabki wa yad'ullah wa yaqul. Kemudian Nabi Musa berdiri menangis dan berdoa kepada Allah. Rabbi madza aqulu li bani Israil wa qad uhlikat khiyaruhum wa ma zala yad'u rabbahu hatta ahyahum. Jadi begitu disambar petir mati ini, Nabi Musa akhirnya berdoa sambil menangis, ya Allah, apa yang bisa aku katakan kepada Bani Israel? Telah meninggal orang-orang terpilih dari mereka yang 70 tadi itu. Nabi Musa terus berdoa, akhirnya Allah menurunkan ayat tadi. Kemudian kami bangkitkan engkau dari kematianmu setelah matimu agar engkau bersyukur. Jadi akhirnya hidup lagi, Pak. Zaman Nabi Musa itu ada orang mati bisa hidup lagi. Memang pada zaman itu sebagian mukjizat nabi-nabi Bani Israel itu adalah menghidupkan orang mati, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi mukjizatnya itu luar biasa pada waktu itu, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya tidak zahir seperti itu. Ada yang zahir tapi tidak berlebihan. Kemudian jemaah sekalian, diterangkan di sini, "Tsumma dzakarahum ta'ala bi ni'matalihim wa hum fit-tih lamma imtana'u min dukhul madinah jabbarin." Setelah selamat tadi hidup lagi, selamat dari gunung tadi, berangkatlah akhirnya orang Bani Israel ini menuju ke satu kota. Ada sebahagian mengatakan ini Baitul Maqdis. Jadi diperintahkan untuk memasuki satu kota, satu daerah. Ketika Nabi Musa mengutus sebagian orang untuk melihat bagaimana orang-orang yang ada di kota itu, ternyata orang yang ada di daerah itu adalah orang yang
badannya besar-besar. Jabbarin, ya. Madinatul Jabbarin. Badannya besar-besar, mereka takut. Ya. Akhirnya mereka membantah, nggak mau masuk daerah itu. Di ayat lain Allah katakan, mereka bilang kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Hai Musa, kamu saja yang pergi sendirian dengan Tuhanmu. Kemudian engkau perang bersama Nabi Harun. Jadi Nabi Musa apa Nabi Harun suruh apa? Masuk sendirian aja, kami nggak mau ikut. Nah, akhirnya karena membantah itu jamaah sekalian, tidak mau menurut perintah untuk memasuki kota tersebut, fa'uqibu ala dzalika bidhiya arba'ina sanah yatihuna fil ard. Akhirnya Allah hukum Bani Israel itu yaitu dengan tersesat selama 40 tahun, muter-muter di satu padang. Ya, orang menyebutnya dengan sebutan padang tih. Padang apa? Tih. Ya, tihuna itu artinya muter-muter. Kayak ya orang kehilangan arah selama 40 tahun. Karena mereka tadi membangkang menuruti perintah Nabi Musa untuk masuk kota tersebut. Ketika mutar-mutar di padang tih itu selama berpuluh-puluh tahun itu, Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kasih sayangnya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ya. Kemudian kami payungkan atau kami lindungkan atas kalian al-ghamam, yaitu awan. Jadi di padang yang luas, yang padang yang panas, Allah masih sayang kepada Bani Israel, dikasih apa? Payung, yaitu dari al-ghamam. Apa namanya? Awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami turunkan untuk kalian al-manna wassalwa. Al-manna ini makanan ya. Wassalwa al-manna wassalwa, al-manna itu kana yanzilu alaihim mithlul asl. Minuman. Al-manna minuman yang seperti asal, seperti madu ya. Seperti madu. Fa yumazzijunahu bil ma' thumma yashrabuna. Jadi manna ini seperti madu, mereka campur dengan air, diaduk, lalu mereka minum. Wassalwa dan burung, seperti kalau di sininya burung dara. Jadi Allah turunkan dari langit minuman seperti madu, manna dan salwa, burung. Itulah mereka sehari-hari makannya itu aja. Minumnya madu, terus makannya apa? Daging burung tadi. Bertahun-tahun. Ya. Tapi ini makanan ini dari Allah, dari langit. Ini sebetulnya, subhanallah, Allah sayang kepada mereka masih diberi makanan. Di padang itu nggak ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Ya. Nggak ada apa namanya sayur-sayuran gitu. Memang ada kisah-kisah lain di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan kepada hambanya, di antaranya kepada umatnya Nabi Musa ini dan juga kepada ibu dari Nabi Isa, yaitu Maryam. Maryam itu pernah tinggal di satu mihrab. Kalau mihrab itu kayak di masjid, pinggirnya ada satu kamar gitu untuk tinggalnya Maryam sendirian. Dan yang boleh masuk ke mihrab itu hanya Nabi Zakaria. Ya. Kullama dakhala Zakaria wajada indaha rizqa. Jadi Nabi Zakaria yang bawa makanan, Pak. Tidak ada orang yang boleh masuk kamar itu kecuali Nabi Zakaria. Tapi setiap kali Nabi Zakaria itu masuk kamarnya Maryam, di situ sudah ada banyak makanan. Ada buah-buahan yang bukan musimnya. Sekarang musim mangga misalnya. Ya. Adanya rambutan misalnya. Jadi luar biasa itu Maryam
dikasih buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam itu, "Anna laki hadza?" Dari mana ini makanan? Kata Maryam, qalat hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Jadi ada memang hamba-hamba Allah yang dikirim makanan oleh Allah tanpa melalui sebab. Tanpa melalui sebab. Kalau kita kan pakai sebab, Pak. Kita juga dapat makanan nasi ya. Tapi melalui apa? Sebab. Sebabnya apa? Ya belanja dulu, ya, masak dulu. Itu juga dari Allah. Tapi melalui sebab. Kalau Maryam langsung. Ini manna salwa juga langsung. Nah, cuma kita jangan berharap seperti itu. Jangan Allah turunkan beras karung dari langit. Makom kita bukan makom Maryam, ya, bukan makomnya Maryam. Ya, makom kita masih makom harus pakai sebab. Ya. Mau mangga ya nanam dulu atau belanja mangga dulu. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah kalian dari makanan-makanan yang thayyib, yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Sesungguhnya mereka tidak mendolimi kami, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jemaah sekalian, inilah kisahnya pembangkangan kaum Bani Israel. Ya. Dari dulu memang Bani Israel ini sudah apa? Sering membangkang nabinya. Jadi kalau diperintah kanan, jalannya ke kiri, begitu ya. Makanya kalau ada orang ngeyel tuh disebutnya, kamu ini kayak Bani Israel gitu ya. Tetapi Bani Israel ini jamaah sekalian, di satu sisi banyak kesalahan-kesalahannya, di sisi lain Allah juga beri keutamaan, yaitu nabi-nabi sering diutus di kalangan Bani Israel, ratusan nabi yang dikirim Allah ke Bani Israel ini. Hampir setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub, terus itu Bani Israel, nabi-nabi, sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru yang dari bangsa Arab. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian ayat berikutnya, mana berikutnya? Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir. Betul itu ya? Iya betul ya? Iya. Ya, wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah tatkala ya akan nikmat-nikmatku tatkala aku katakan ya kepada mereka, udkhulu hadhil qaryah, ya. Masuklah kepada qaryah ini, yakni udkhulu baital muqaddas atau baitul maqdis. Masuklah ke Baitul Maqdis. Jadi setelah 40 tahun muter-muter di teh itu, lalu ada perintah, masuklah ke Baitul Maqdis. Fakulu min haitsu syi'tum, maka kamu makanlah dari kota tersebut, dari Baitul Maqdis, apa yang engkau sukai, ragadan, dengan semaumu, ya, dengan nikmat. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah melalui pintu dalam keadaan bersujud, bersyukur kepada Allah. Wa qulu hittatun naghfir lakum, dan katakanlah satu kalimat, ya, hittah, yaitu qulu ya rabbana, wahai Tuhanku, ya, ighfir anna dhunubana atau khatti anna dhunubana, ya, apa namanya, ampunkanlah dosa-dosa kami, waghfir lana khatayana, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami. Jadi ketika mau masuk Baitul Maqdis itu diperintahkan mengucapkan kalimat istighfar. Tetapi jamaah sekalian, fabaddala alladziina dzalamu, ada orang-orang yang merubah, orang-orang yang zalim ini merubah qaulan ghairal ladzi qila lahum, perkataan-perkataan yang enggak diperintahkan diucapkan kepada mereka. Jadi mereka mengucapkan kata-kata yang lain.
disuruh istighfar diganti. Nah, ini namanya orang Bani Israel ya. Disuruh ngomong ini, ngomongnya yang lain. Ada yang begitu ya. Akhirnya Allah juga marah. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu kami turunkan atas mereka orang-orang yang zalim itu rijzam minas sama, azab bala dari langit sesuai dengan apa kefasikan mereka. Nah, inilah jamaah sekalian. Zaman Bani Israel itu memang Allah beri nikmat. Tapi pada saat yang sama ketika mereka membangkang, Allah juga beri azab. Nah, ini ya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahnya umatnya banyak yang membangkang, tapi tidak langsung diazab, ya. Tidak langsung. Ya ada azab, tapi enggak vulgar seperti Bani Israel. Kalau Bani Israel kan disambar petir gitu kan, mati. Ya. Diturunkan apa gitu, azab langsung. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya itu tidak diazab seperti itu. Karena Nabi sendiri ketika ya diminta pendapat oleh malaikat, bagaimana nih orang Taif, kita hajar aja kak, malaikatnya kan, apa gunung ini diledakkan aja biar orang Taif mati semua. Kata Nabi jangan. Nabi selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui kalau aku seorang nabi. Nah, jadi Nabi selalu husnudzan pada umatnya. Kalau bapaknya belum mau, mudah-mudahan anaknya belum mau, mudah-mudahan cucunya, dan berikutnya. Jamaah sekalian, dalam kisah tentang masuk kota ini ya mas kalian, ini sebetulnya kisah ini ada di surat Al-A'raf ya. Tapi karena berkaitan dengan masalah ini, mungkin saya akan bahas sedikit nih. Jadi ketika Nabi Musa satu saat diperintahkan masuk satu kota, menurut para ahli mufassir ya, ahli tafsir itu, ini satu kota namanya Kanaan. Nah, ini satu riwayat Israiliyat ya. Jadi kisah Israiliyat ini kisah-kisah yang sudah ada tutur tinular ya, dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada dalam Taurat, ada dalam Injil ya. Ini namanya kisah-kisah Israiliyat ya. Asal muasalnya dari kaum Bani Israel. Nah, kisah-kisah seperti itu para ahli tafsir mengatakan tidak bisa diterima 100%, tidak bisa juga ditolak 100%. Ya 50-50 lah. Karena di kisah itu ada benernya, ada juga salahnya. Nah, salah satu kisah Israiliyat itu kisah ini, Pak. Kisahnya namanya seorang ulama, seorang yang alim. Ya kalau sekarang mungkin al-allamah gitu ya, al-allamah asy-syekh gitu. Namanya Bal'am ibnu Ba'ura. Satu hari jemaah sekalian, ya, Nabi Musa itu diperintahkan masuk suatu kota. Di kota itu banyak orang jahat, pemimpin-pemimpinnya itu jahat. Nah, di kota itu juga tinggallah seorang alim, seorang ahli ibadah, namanya tadi Bal'am bin Ba'ura. Ya mohon maaf ya, kalau punya anak jangan dikasih nama nih Pak ya. Jangan dikasih nama Bal'am nih. Kenapa? Kisahnya begini. Jadi ketika Nabi Musa sudah ada di sekitar kota itu, masih di luar kota, belum masuk. Ini orang yang ada dalam kota ini, pembesar-pembesar ini musyawarah. Dipanggillah ulama tadi, Bal'am bin Ba'ura. Ini orang alim luar biasa. Taurat itu dia paham. Kemudian dia punya kelebihan, dia itu diberi oleh Allah satu hikmah ilmu ya. Dia begitu faham dengan namanya Ismul A'zam. Yang dengan Ismul A'zam itu kalau dia berdoa,
doanya mustajab. Makanya terkenal Bal'am pada waktu itu sebagai orang yang doanya itu terkabul. Kalau ada orang sakit, ada orang apa gitu, datang minta didoakan. Nah, pembesar-pembesar yang zalim ini minta kepada Bal'am bin Ba'ura untuk berdoa agar Nabi Musa dan kaumnya itu mendapatkan azab. Jangan sampai masuk ke kota mereka. Karena mereka khawatir kalau Nabi Musa masuk, nanti kedudukan mereka itu akan tergeser. Kira-kira begitu. Jadi kalau Nabi Musa masuk, takutnya mereka posisi-posisi mereka itu terancam. Nah, karena mereka takut terancam posisinya, mintalah kepada Bal'am bin Ba'ura untuk berdoa supaya Nabi Musa ini mendapatkan dan kaumnya mendapatkan nasib sial, kira-kira begitu. Bal'am tentu pertama menolak, Pak. Enggak mungkin saya doain Nabi Musa, buruk. Nabi Musa itu satu agama dengan saya, kan? Enggak mau Bal'am, kekeh enggak mau. Tapi yang namanya penguasa dolim itu enggak putus asa, Pak. Sekali enggak mau, datangin lagi. Bal'amnya enggak mau, akhirnya istrinya diojok-ojok, ya. Akhirnya lama-lama Bal'am mau, Pak. Tergoda oleh tawaran harta yang ditawarkan kepada Bal'am, juga oleh istrinya. Nah, istrinya kan melihat kalung gelang yang begitu rupa, buyar, buyar pikiran. Bal'am yang tadinya kekeh nggak mau membela kaum yang durjana ini, akhirnya mengiyakan. Ya sudah, saya bantu. Ini Pak, ya. Jadi rupanya ulama yang istilahnya apa ya bahasa kitanya, sudah ada dari zaman dulu, sudah ada yang menjual keyakinannya, menjual akidahnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Bahasa Quran, yashtaruna bihi thamanan, yashtaruna ayati thamanan qalila. Ya, kata Allah, menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Akhirnya Bal'am ini, jamaah sekalian, dia pergi ke satu tempat yang dianggap tempat yang strategis lah, tempat yang sakral. Dia berdoa kepada Allah. Nah, ketika dia berdoa untuk keburukan Nabi Musa dan kaumnya, itu doanya itu berbalik mendoakan penduduk mereka, penduduk Kan'an itu. Misalnya dia doa, ya Allah ya Rabb, misalnya, berikanlah azab kepada Musa, dan mau ngomong Musa itu lidahnya terbalik menjadi kepada penduduk negeri saya Kan'an. Begitu terus. Jadi Allah putar lidahnya itu. Saya kayaknya pengen lihat gitu, ada ulama yang mau berkata ini diputar lidahnya gitu. Jadi gak ngomong yang gak baik begitu ya. Cuma jangan berharap gitu, Pak. Ini zaman Bani Israil. Kalau zaman sekarang tadi enggak, ya. Karena zaman Nabi orang munafik saja itu ngomongnya hebat-hebat, ya. Zaman Nabi orang munafik itu ngomongnya luar biasa, silat lidahnya itu, Pak. Kalau dalam Quran kan begitu, ya. Kata Quran kan tasma. Kalau orang ngomong, orang munafik ngomong itu, orang pada dengerin, Pak. Jadi Bal'am langsung nggak bisa doa untuk mendoakan Nabi Musa dan kelompoknya, nggak bisa. Selalu doanya itu terbalik. Kalau doain baik kepada kelompoknya, kepada orang Kanan, itu ngomongnya kepada Nabi Musa dan kelompoknya. Akhirnya dia putus asa. Wah, kata pembesar itu, gimana sih? Doanya kok jadi malah doain kami buruk? Disinilah saya nggak punya kemampuan untuk itu, kata Bal'am. Nyerah Bal'am. Ya Alhamdulillah itu. Tetapi zaman sekarang Bal'am ini akhirnya mengusulkan, sudah gini aja deh, coba dikirim perempuan-perempuan cantik
untuk pura-pura dagang apa-apa gitu. Tapi intinya menggoda mereka supaya mau berzina. Karena umat Nabi Musa ini kalau ada satu saja yang berzina, dia akan diazab oleh Allah. Wah ini bahayanya nih, ya. Dia tahu kelemahan umat Islam. Ya. Jadi kalau ada satu aja yang berzina dari umat Nabi Musa ini, Allah akan turunkan azab. Kata Bal'am. Jadi strategi ini strategi penghancuran melalui wanita. Akhirnya jamaah sekalian, benar, ya. Dikirimlah wanita-wanita cantik yang pura-pura dagang jamu, dagang ini macam-macam, intinya menggoda. Sampai akhirnya ada salah satu umat Nabi Musa itu yang tergoda. Lama nggak ketemu istri kan, muter-muter tuh. Lihat perempuan cantik, wah sudah. Akhirnya berzinalah mereka, turunlah azab, Pak. Betul-betul tahun itu. Diazab oleh Allah. Apa umatnya Nabi Musa ini? Sampai akhirnya ada salah satu umat Nabi Musa yang marah, ya. Dibunuhlah ini orang yang berzina ini. Nah ini jemaah sekalian. Nah bagaimana nasib Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura diazab oleh Allah dengan lidahnya menjulur, ya. Kalau dalam Quran itu diumpamakan seperti kal-kal, seperti anjing, ya, yang selalu menjulurkan lidahnya. Karena anjing seperti itu. Jadi lidahnya menjulur. Ini nasib, ya, Bal'am bin Ba'ura yang mau membela penguasa-penguasa dolim di negerinya. Nah, dia sebetulnya umatnya Nabi Musa, tapi justru melawan Nabi Musa, justru mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Nah ini ulama seperti ini mas sekalian, nasibnya seperti itu. Lidahnya menjulur seperti lidah anjing. Kalau anjing seperti itu, dikasih makan menjulur, nggak dikasih makan juga menjulur. Dan anjing ini kalau dalam syariat agama kita ya termasuk binatang yang apa namanya ya rendah, karena air liurnya saja harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan dia juga termasuk binatang yang bila mana ada dalam satu rumah, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Jadi kalau rumah ada anjing tuh, malaikat rahmat nggak bakalan masuk. Ini kisah ya, bagaimana penggambaran ulama yang menjual, ya, agamanya menjual, akidahnya menjual, istilahnya marwahnya demi uang, ya seperti itu, seperti anjing. Ulama yang mau menuruti keinginan penguasa-penguasa yang zalim. Sudah ada zaman dulu Pak, Bal'am bin Ba'ura ini. Dan tentu kisah ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya tentu berlanjut. Mungkin ada satu anekdot cerita juga Pak tentang masalah anjing ini ya. Mungkin pernah baca Bapak-bapak ini, ada seorang punya anjing kesayangan mati. Karena mati sayang banget ya, dia datang ke masjid. Dia bilang kepada DKM, Pak nih tolong anjing saya disolati, ya, sholat jenazah anjing. Kata DKM, wah mana ada sholat jenazah anjing ini? Ya coba dulu Pak Kiai, Pak Kiai coba tolong diimami. Pak Kiai sama jawabannya Pak. Wah nggak mungkin itu ada sholat jenazah anjing. Yang ada fardu kifayah manusia, ya kan? Fardu kifayahnya ya, memang dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kalau anjing mah kubur aja, nggak usah sholat-sholatin lagi. Orang kaya ini datang Pak ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai rumahnya mana? Itu ujung jalan. Ya sama ke sana. Akhirnya datang Pak Kiai, maaf Pak Kiai. Ada apa? Saya tadi yang utus
DKM itu untuk nanya masalah jenazah anjing itu. Bagaimana Pak Kiai? Ya nggak ada itu sholat jenazah anjing kan? Nggak ada. Cuma masalahnya begini Pak Kiai. Ini anjing nih berkali-kali datang dalam mimpi saya supaya disolatkan dan supaya imam sholatnya itu diberi amplop 50 juta. Imam sholatnya diberi amplop isinya 50 juta. Saya sangat sayang sama anjing saya Pak Kiai. Maka saya sudah memang berazam, siapa yang mau jadi imamnya saya sudah sediakan 50 juta. Pak Kiai mikir-mikir, gimana caranya ini ya? Ya sudah. Anjingnya di mana? Ada Pak Kiai, udah bawa aja ke masjid. Dibungkus juga rapi kan? Lalu Pak Kiai bilang kepada DKM siapkan di pelatanannya depan masjid nih sholat jenazah anjing. Loh tadi Pak Kiai bilang nggak ada sholat jenazah anjing. Tadi memang begitu, tapi setelah saya teliti ternyata anjing ini keturunan anjing Ashabul Kahfi. Keturunan anjing Ashabul Kahfi. Kita sholatin aja. Inilah contoh bagaimana seorang ulama kadang-kadang bisa merubah fatwa karena apa? Fulus ya. Karena uang ya. Nah Bal'am bin Ba'ura itu ribuan tahun Pak, sudah ribuan tahun hidupnya ya. Sebelum Nabi Isa ya. Zaman Nabi Musa itu udah lama sekali, ribuan tahun yang lalu ya. Itu sudah memberikan satu contoh bahwa zaman itu pun sudah ada ulama-ulama yang menjual ya, marwahnya, menjual akidahnya, menjual keyakinannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, tentu ulama-ulama seperti ini ya kehilangan marwahnya, kehilangan martabatnya, ya, kehilangan kedudukannya. Ya. Karena seorang ulama itu kalau dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi ciri utama ulama itu orang yang menunjukkan hidupnya itu orang yang takut kepada Allah, takut berdosa, takut ini, takut itu. Itu ulama. Dia hati-hati sekali ya. Takut melanggar aturan-aturan Allah. Itulah ciri daripada ulama yang utama. Ya, ini berkaitan dengan cerita tadi Pak. Kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Jadi jemaah sekalian, diterangkan di sini wa idh istasqa Musa ya. Dan ingatlah Bani Israel ketika Musa meminta air liqaumihi untuk kaumnya ya. Jadi ketika di padang teh ini, kembali lagi Pak ke padang teh yang tadi tuh, padang yang muter-muter itu kan kehausan mereka. Kehausan, akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa untuk minta diturunkan air atau diberi air. Maka Nabi Musa istasqa itu minta diberi air. Makanya kalau sholat minta hujan itu namanya sholat
istisqa, ya, salat istisqa. Ya ini talabas suqiyah liqaumihi, ya. Li'anna sin wa ta' li talab, ya. Jadi ada sin dan ta' di situ menunjukkan li talab, minta, ya. Salat istisqa, salat minta diturunkan apa? Hujan. Orang-orang Bani Israel minta kepada Musa supaya berdoa kepada Allah. Nabi Musa ini minta, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk diturunkan air, diberi air. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kalau yang kemarin kan bi'asakal bahar. Lalu kami katakan pada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu al-hajar, yaitu hajar apa? Batu, ya. Jadi pukullah dengan tongkatmu batu. Tongkatnya bukan sembarang tongkat, ini tongkat mukjizat. Fajarat min huthnata asyrata aina. Lalu memancarlah dari batu tersebut ithnata asyrata aina, ada 12 mata air, ya. Aina ini artinya mata air, Pak. Begitu dipukulkan itu, ya, batu-batu ini memancarkan mata air. Kalau tongkat bukan mukjizat mah nggak bakalan, ya. Biar pukul-pukul juga nggak keluar mata air. Ada 12 mata air, qad alima kullu unasin masyrabahum, dan telah mengetahui setiap manusia tempat minum mereka, ya. Jadi di padang teh ini, Pak, umatnya Nabi Musa ini, ya, terbagi-bagi kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku, kepada rombongan-rombongan, ya, menjadi 12 orang. Ya, akhirnya Musa bilang, ini mata air ini untuk kabilah ini dibagi-bagi. Sebab kalau nggak begitu, ini rebutan, berantem, Pak. Sehingga sudah dibagi-bagi. Ini orang suku ini, mata airnya ini 12. Ya. Sampai akhirnya 12 kabilah itu, ya, sampai berlanjut. Ya. 12 daripada kabilah bangsa Yahudi, bangsa Israel, Bani Israel. Nah, Al-Hajar ini, Pak, memang beberapa kasus atau kisah-kisah Nabi zaman-zaman dulu ada berkaitan dengan batu. Ada misalnya unta yang lahir dari batu. Untanya Nabi Saleh, ya. Untanya Nabi Saleh. Nah, ini batu juga ada, hajar. Juga ada batu yang semua orang haji dan umroh ingin menciumnya, yaitu Hajarul Aswad, ya. Hajar artinya batu, ya. Aswad artinya apa? Hitam, ya. Artinya hitam, ya. Hajar, bukan hajar, Pak. Hajar pakai apa? Pakai hak, ya. Kalau hajar batu, kalau hajar itu artinya mendiamkan orang, menghantam orang, ya. Hajar. La yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Enggak boleh mendiamkan saudara muslim selama lebih dari 3 hari, enggak boleh, Pak. Itu hajar pakai hak. Kalau hajar apa? Batu. Ada supir, ya. Supir jadi tenaga kerja di Saudi, nggak belajar bahasa Arab, jadi berangkat aja, ya. Berangkat aja. Satu hari nyupirin istri sayidnya, istri tuannya, ya. Si tuannya rupanya di jalan sana ada batu, ada batu. Kata istri tuannya, hajar. Maksudnya itu apa? Batu. Wah, sama dia hajar. Dihajar sama dia. Ya, mobilnya oleng nabrak tiang listrik. Dia cerita sama temennya tuh, gara-gara itu saya dipecat. Gara-gara itu saya ya ente blow on, orang dibilang hajar itu dia ngingetin itu, Pak. Ente hajar gitu. Ini pentingnya bahasa, Pak, ya. Pentingnya bahasa, ya.
Karena bahasa ini ya, sebagai tanda bahwa kita faham tentang satu adat istiadat melalui bahasa ya. Apalagi bukan negara kita ya. Maka penting orang mau umroh aja minimal bahasa yang sedikit-sedikit lah kita tahu. Aina funduk, di mana Pak? Funduk. Aina hammam, di mana? Hammam. Ada orang sama sekali nggak tahu funduk di mana, di mana. Dia hanya mau tanya, tunjukkan saya ke pondok, ke apa namanya? Funduk, ke hotel gitu. Bingung ngomongnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Maksudnya tunjukkan jalan ke jalan pulang ke hotel ya. Untungnya polisinya paham. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah. Tapi sekarang si orang Arab pun sudah tahu bahasa Indonesia ya. Apalagi di pasar-pasar itu ya. Orang Arab tuh paling seneng bahasa Indonesia. Kenapa? Penjualnya orang, pembelinya orang Indonesia. Semua orang Indonesia itu tawafnya 2 kali. Pertama tawaf Ka'bah, kedua tawaf pasar, Pak. Coba aja penjual di Arab tuh. 10 real, paham dia. 30 real, ya. Sudah tahu orang Indonesia nih. Paling seneng belanja. Maka orang Indonesia kalau umroh pulangnya dibikin apa? Oleh-olehnya gimana ntar di kampung nih. Nah, jamaah sekalian ya. Kita lanjutkan, Pak. Jadi 12 suku daripada orang Israel tadi ya, masing-masing sudah mengetahui tempat minumnya tadi, masyrabahum ya. Kemudian orang Israel tadi, jemaah sekalian, orang Bani Israel tadi ya, kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Setelah di padang teh tadi, Pak, kan makanannya cuma manna dan minumannya manna dan makanannya salwa ya. Kalau salwa saya suka dengar nama orang tuh, salwa gitu. Ada kan? Anak-anak kecil namanya salwa gitu. Oh, itu berarti nama burung dara itu ya, salwa ya. Lalu orang Israel bilang lagi ya, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah tatkala kamu berbicara kepada Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, wahai Nabi Musa, kami tidak akan sabar dengan makanan satu aja, mana salwa ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard, maka berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, min baqliha min hadaratiha, dari sayur-sayuran. Jadi mereka bosen ya, mana salwa ya. Akhirnya minta, coba yang lainnya, minta kepada Allah supaya tumbuh dari bumi ini sayur-sayuran. Wa kithaiha, kitha ini kata ahli tafsir al-khiyar, yaitu timun, sejenis timun, Pak. Wa fumiha ats-tsaum, ya sejenis bawang putih ya. Wa basaliha wa adasi wa basaliha, dan kacang adas serta bawang merah. Jadi tadi ya, bosan rupanya mereka. Apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu akan menukar sesuatu yang rendah nilainya dengan sesuatu yang tinggi nilainya, yang lebih baik? Maksudnya apa? Kalau manna salwa ini ya, ini yang diberikan Allah langsung. Nggak semua orang diberi manna dan salwa. Ini jauh lebih baik daripada tumbuh makanan-makanan yang tumbuh di muka bumi ini. Tapi ya namanya mereka bosan dengan itu dan minta seperti itu. Maka kata Nabi Musa, ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Kalau begitu masuklah kamu satu daerah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Artinya apa? Yang tadi sayur mayur, kemudian timun, kemudian bawang, itu di semua daerah pun banyak gitu. Kalau kamu masuk ke satu daerah, kamu akan dapatkan itu. Bukan barang yang istimewa, tapi manna salwa barang yang istimewa. Maka disebut
khair yang tadi disebut adna. Wa dhuribat alaihimudz zillatu wal maskanatu, dan mereka akhirnya terkena satu kehinaan dan satu kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum yakanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat dari Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Itulah jemaah sekalian kisah yang terjadi pada bangsa Bani Israel. Di satu sisi Bani Israel itu disayang Allah dengan nikmat-nikmat, di sisi lain juga diazab oleh Allah. Dan memang begitulah perjalanan orang Israel dari dulu, terlunta-lunta Pak, sampai sekarang pun terlunta-lunta ya. Pada saatnya nanti orang Israel akan berkumpul Pak, di daerah Palestina, karena di situ yang akan terjadi pertempuran akhir zaman ya, antara Imam Mahdi ya, dan Dajjal. Dan Dajjal ini pasukannya adalah orang-orang Yahudi ya. 70 ribu orang Yahudi itu akan menjadi pasukan utama Dajjal. Siapa lawannya? Lawannya Imam Mahdi. Imam Mahdi juga punya pasukan Pak. Pasukannya Imam Mahdi itu kaum beriman yang hubbul maut ya, wa karihatud dunia ya. Orang pasukan Imam Mahdi itu orang yang cinta mati dan benci kepada dunia. Pasukannya udah nggak nengok kanan nengok kiri, pokoknya udah Allah aja. Itu akan terjadi pertempuran itu di daerah yang sekarang juga sudah terjadi pertempuran, yaitu daerah Syam ya, daerah Syam ya. Syam itu meliputi Yordania, Lebanon ya, Palestina, dan Urdun, dan apa namanya, Jordan ya. Ya, negeri itu namanya dulu negeri Syam. Waktu zaman Khalifah siapa Muawiyah ya, Khalifah Muawiyah, itu negeri itu namanya negeri Syam. Gubernurnya Muawiyah pada waktu itu. Kemudian oleh Inggris dan Prancis dibagi-bagi Pak, jadi Syria, jadi Lebanon, jadi Palestina, jadi sekarang ada Israel juga, lalu ada Urdun, jadi 4 negara. Israel belum diakui, mudah-mudahan lenyap dari muka bumi ya. Tapi pasti akan lenyap menjelang akhir zaman. Di situ bangsa Israel akan berhadapan dengan kaum muslimin, terjadi perang akhir zaman itu, sampai akhirnya orang-orang Israel terbunuh, sampai batu-batu, pohon-pohon yang orang Israel atau orang Yahudi itu berlindung di belakangnya akan ngomong, ini ada Yahudi di belakang saya. Batu-batu itu akan ngomong ya. Kecuali satu pohon yang namanya pohon gharqad ya, yang sekarang lagi ditanam besar-besaran di Israel. Israel juga mungkin percaya ini pohon pelindung saya gitu, jadi ditanam besar-besaran pohon gharqad itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup 1 jam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, ada waktu 10 menit. Silakan Bapak kalau mau bertanya kepada Ustaz, jangan dikasih waktu. Mungkin satu pertanyaan Ustaz. Umat Bani Israel adalah umat yang dilebihkan dari umat-umat yang lain. Tapi dari kisah ini umat Nabi Israel ini umat Bani Israel sering membunuh nabinya, bahkan ada ribuan ya, terus membuat kesesatan. Gimana Ustaz maksudnya? Iya betul, memang Bani Israel ini ayatnya juga ada yang mengatakan bahwa inni faddaltukum 'alal alamin. Kata Allah, aku berikan keutamaan bagi kalian bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, atas seluruh alam. Para ulama mengatakan ayat ini ditafsiri oleh para mufassir. Pertama, memang orang-orang Israel ini atau Bani Israel ini paling banyak ya menjadi nabi. Di situ ditamakannya. Nabi-nabi itu lahir dari bangsa Israel. Hanya satu yang dari bangsa Arab, yaitu
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama mengatakan fadhaltukum di situ itu adalah khusus untuk zaman mereka saja. Tidak berlanjut sampai zaman sekarang. Jadi pada zamannya memang orang Israel itu mempunyai keutamaan, yaitu zamannya nabi-nabi Israel, ya. Tapi tidak berlanjut zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah diganti posisinya Pak oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini mengatakan bahwa kalian di sini maksudnya umat Nabi Muhammad, ya. Itu adalah sebaik-baik umat, ya. Ciri-cirinya apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama cirinya adalah memerintahkan yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Cirinya 3, beriman, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Jadi untuk yang selanjutnya sebaik-baik umat adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Isa pun kalau nanti turun, Nabi Isa akan turun Pak, akan turun di daerah Syam itu, di daerah Damaskus, ya. Di satu masjid yang bermenara putih, akan melawan Dajjal. Nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Itu dia juga akan ikut syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia berada di zaman Nabi kita, walaupun dia seorang Nabi, ya. Punya syariat sendiri sebetulnya, tapi ketika turun nanti Nabi Isa akan ikut syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian orang yang membanggakan ayat tadi itu, ya. Bahkan itu bukan orang Yahudinya, malah ada seorang kiai orang Islam malah itu, yang membanggakan ayat itu, memuja-muja bangsa Yahudi, ya. Ya. Cuma ayat itu tidak bisa diambil satu ayat saja, banyak ayat yang lain yang mengatakan orang Yahudi itu terlaknat, ya. Bahkan kita dalam satu hari membaca 17 kali ayat yang menunjukkan bahwa mereka itu terlaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, al-maghdub di sini para ahli tafsir mengatakan adalah orang Yahudi, al-maghdub, ya. Jadi tidak bisa diambil satu ayat, ya, kemudian ayat yang lain dilupakan, ya. Seperti tadi ayat-ayat tadi kan banyak menunjukkan bagaimana orang-orang Bani Israil itu diadab oleh Allah, termasuk nanti pada ayat-ayat yang akan berlanjut itu diadab lagi ketika mereka membangkang untuk tidak mancing pada hari Sabtu, ya. Kira-kira seperti itu jawabannya, ya. Cukup jemaah sekalian? Pada Ustaz yang telah memberi jawaban. Pada jamaah mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin cukup sekian, ya. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan kajian tafsir Quran surat Al-Baqarah dari ayat 55 sampai ayat 61. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ilmu yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih kepada jamaah yang telah datang ke mushola Baitul Salam ini. Mudah-mudahan langkah Bapak semua ke masjid ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa dulu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maradan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurna wansurhum ala al-qawmil kafirin wansurna wansurhum ala al-qawmil munafiqin wansurna wansurhum ala al-qawmil mufsidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.